Jadi memegang teguh prinsip itu kalau Papa saya. touring, Papa Mama touring, mama shopping, dijamin aman. Oke. Selama ada waktu kita berangkat ya Om. Iya, itu. Jadi selama ada waktu berangkat. Ini soalnya Panglima Jalan. touring nih. Oh, Panglima touring. Panglima Jadi touring. kalau disebut touring dia pasti langsung wah, Oh, langsung semangat. Iya. Ya, Walaupun dibonceng. yang lain dong kira-kira. Kenapa sih kita ini harus punya me time? Ini laki-laki kenapa harus punya me time? Biar bisa mengetuk istri di sana bahwa laki-laki itu ya perlulah diizinkan sekali-kali buat touring. Bukan sekali-kali tapi sering. Halo semua, balik lagi di channel gua Hardige. Di video kali ini gua mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas motor. Ini komunitas apa nih Om? Sekte Om. Sekte ternyata. Jadi kita bukan komunitas motor tapi sekte. Jadi buat teman-teman semua, buat subscriber gua, jadi di channel gua sekarang gua mau punya segmen khusus yaitu segmen touring ala The Bronx atau pokoknya sebuah kegiatan yang hubungan dengan The Bronx. Apa itu The Bronx kita bahas di sini. Nah, jadi setelah kita mengalami pandemi yang hampir 3 tahun ya Om ya. 3 tahun yang mungkin buat kita yang sering healing sambil motor-motoran gitu ya, itu apa ya, membuat kegiatan kita jadi terhambat gitu. Yang biasanya jangan sampai jangan sampai touring mengganggu kerja atau gimana Om? Jangan sampai kerja mengganggu touring gitu. Tapi karena pandemi jadi semuanya terganggu gitu ya. Nah, kali ini gua mau di rubrik pertama kali ini ya soal touring ala The Bronx, gua mau ngebuka soal apa sih itu komunitas The Bronx atau tadi sekte The Bronx gitu ya. Nah, ini adalah touring perdana kita setelah pandemi ya. Touring atau touring pendek lah ya Om ya. Ya main-main. Jalan-jalan lah ya, karena lokasi kita jarak kita mungkin nggak lebih dari 30 km gitu. Walaupun sebenarnya kita juga nggak pernah lebih dari 30 km sih sebenarnya. Dan gue mau tanya-tanya nih sama teman-teman sekte komunitas. Sekte komunitas. Sekte motor kita nih gitu kan. Nah, Om, awal mulanya, gue jelasin dulu nih. Kita sekarang ada di lokasi di Kampung Singkur. Kita ada di Kampung Singkur dan ini lokasinya di daerah Pangalengan. Jadi kita kemarin touring dari Bandung itu berangkat jam 8 apa jam 9 ya? Jam 8-an lebih lah. Terus kita beberapa kali stop gitu ya. Terus nyampe sini sekitar jam 10 setengah 11-an malam gitu ya. Nanti ada beberapa footage yang bisa kalian lihat juga di perjalanan kita dari Bandung menuju ke Pangalengan. Nah, Om, ngomong-ngomong soal sekte nih, ya. Gimana sih awal mulanya? Karena gue juga nggak tahu nih teman-teman, tiba-tiba muncullah sekte The Bronx ini dan gue nggak tahu nih asal mula The Bronx ini. Gimana sih Om awal mula pemunculan komunitas atau sekte The Bronx ini Om? Siapa yang mau jawab nih? Sebelumnya mungkin ini mau dibilang grup atau komunitas juga enggak juga, cuma kumpulan-kumpulan kita aja sih, teman-teman aja. Awal mula sekitar tahun 2018 awal mula dari beberapa orang, cuman mungkin 7 orang pertama kita jalan trip deket lah dari Bandung Ciater, dan di situ muncullah yuk kita agendakan untuk jalan-jalan selanjutnya. Nah, agendakan rutin gitu ya? Diagendakan rutin. Disitulah mulai The Bronx itu terbentuk. Nah, pemilihan kata The Bronx apa? Karena yang gua tahu Bronx itu adalah, kalau teman-teman bisa lihat ya, Bronx itu adalah sebuah brand yang ada di Amerika Serikat kalau gua lihat setelah itu gitu. Nah, kenapa bisa muncul istilah Bronx nih buat teman-teman? Enggak, Ini kita lihat bisa The Bronx nih. Baju kita merah putih, sangat nasionalis. Sangat NKRI sekali. Mantap. Bronx itu kan ada dari beberapa, kalau di istilah Sunda itu Bronx apa ya? Bronx itu apa? Los Baragajul gitulah. Lebih ke Baragajul. Maksudnya nggak terlalu kita jadi ngumpul tapi nggak mau ada keterikatan gitu. Jadi yuk lepas aja, mau siapapun, mau pakai motor apapun, yuk ikut aja gitu. Nah, disitulah jadi dipilih kenapa Bronx. Nah, teman-teman kalau kalian lihat ya bahwa komunitas itu pasti kan punya keseragaman gitu ya. Entah keseragaman motor, entah keseragaman warna kendaraannya, karena di mobil ada beberapa komunitas yang dari sisi warna dilihat gitu ya. Dan di The Bronx ini sangat unik sekali karena kita tidak kita sangat
umum gitu ya Om ya. Ya. Nggak ada keterbatasan, semua genre motor ada di kita semua ya Om. Ya, masuk. Dari cc paling kecil sampai cc paling besar itu ada di kita, dari cc 100 cc sampai cc 1200 juga ada di kita Ada. gitu ya. Ada. Dari semua jenis latar belakang gitu ya. Jadi di kita tuh benar-benar bebas gitu ya. Ya, bebas. Keterbatasan. Jadi kalau prediksi adalah khusus untuk artis, di kita malah bebas. Jadi siapapun bebas, kita nggak ada. Makanya namanya The Brong tadi Om. Bro. Wow, luar biasa. Om, kalau misalkan nih teman-teman The Brong nih ya, kan tadi tidak ada keterbatasan ya dan semua latar belakang ada di kita. Kalau ngomong-ngomong soal touring Om, kira-kira teman-teman nih ya, ini rata-rata sudah berkeluarga kan? Oh, sudah. Sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah berkeluarga semua ya. Jadi jangan ada yang daftar teman-teman semua ya. Nah, kalau misalkan mau izin touring nih, kan The Ya. Brong nih kadang-kadang ini touring tuh kita selalu touring malam. Kebanyakan kita touring malam ya. Kebanyakan touring malam. Jadi dari Berangkatnya 2018 kalau sampai sekarang itu rata-rata kita berangkat touring malam karena rata-rata kita pasti berangkat setelah pulang kerja ya Om. Iya. Jadi setelah office hour baru kita ngumpul dan kita baru berangkat. Nah, perizinan nih, gue mau nanya perizinan nih. Perizinan sama orang rumah tuh gimana nih sama istri-istrinya nih? Cobalah satu-satu. Coba satu-satu. Iya, iya, benar. Ya. Om Surya nih. Kalau saya sih biasa slogan Papa touring, Mama shopping. Luar Nah, biasa. Jadi biar di rumah kondusif, kita juga main-main di tempat ini tidak terlalu mengkhawatirkan beban pulang ke rumah, ada piring terbang, ada gelas terbang, ada UFO gitu kan. Benar. Iya. Benar. Jadi memegang teguh prinsip itu kalau Papa saya, touring, Papa Mama touring, shopping. Mama shopping, dijamin aman. Oke, itu prinsipnya Om Surya. Oke, Om Rudi. Kalau saya sih yang penting komunikasi ya Om ya. Oh, Komunikasi gitu kan. Ada waktu pintar-pintar bagi waktu juga. Iya, iya. Ada waktunya kerja sama keluarga dan kawan-kawan juga gitu. Iya, kan. iya. Intinya harus seimbang gitu ya. Iya, seimbang komunikasi intinya itu. Oh. aja sih. Om Onok nih gimana nih? Yang Kalniara. Bebas. Bebas. Selama ada waktu kita berangkat ya Om. Iya, itu. Jadi selama ada waktu berangkat. Selama ada waktu Kalau kita ada berangkat. waktu, oke, Kita oke, berangkat. oke, mantap. Yang penting kan ada waktu buat yang di rumah, kita bisa healing. Oh, Gitu. jadi intinya kita menyiapkan waktu dulu Iya. buat orang rumah baru kita Ada bisa waktunya healing. itu, Benar, biar benar, perizinan benar. lancar. Sepakat. Betul. Om Egip, Oh, masih oh masih belum berkeluarga. Masih Oke, available nih, dia masih available. Buat teman-teman yang masih mencari available, boleh nih ada di bawah ini di komentar ya. Om Sekjen. Nah, ya betul. Tadi kan sudah terwakilkan kan, Mama Sophie. Mama shopping, kita baru bisa touring, Hmm. komunikasi. Hmm. Jadi kita bereskan semua, kita amankan dulu yang di rumah, Ya. baru kita bisa healing. Oke. Nah, Jadi kebiasaan kita tuh sama teman-teman. Jadi sebelum berangkat pasti kita laporan dulu semua kepada orang rumah bahwa kita akan berangkat. Wajib. Setiap Wajib, stop point pun wajib. kita langsung selfie, kita berangkat. Nyampe lokasi pun Nah. kita langsung selfie dan video call. Biar untuk laporan. orang di rumah tenang. Biar tidak khawatir. Iya, betul. Selama di perjalanan kita aman, berangkat aman, pulang pun aman gitu ya. Jadi saling-saling menjaga lah kalau kita lagi healing-healing begini. Gua pun sama sih kalau di rumah Om. Jadi gua yang pertama gua kasih lihat ke bini gua adalah posisi line up pengumuman di grup dan gua sekitar nih udah touring nih, jadwal nih, line up nih, kalau kita nggak ada agenda boleh nggak kita berangkat gitu Om. Yang kedua baru sogokan Om gitu. Jadi kita memberikan gratifikasi ya. Kalau Oke. tadi Tetap harus menyisihkan waktu ya. betul. Kalau tadi Om Surya bilangnya Papa touring Mama shopping, gue juga sama. Gue juga menerapkan prinsip gratifikasi buat orang rumah tentunya gitu ya. Sebelum kita berangkat touring nih Om. Nah, Om, kalau dari 2018 yang berjalan, kira-kira apa sih pengalaman yang menarik Soal HP bunyi ya. soal HP bunyi ternyata? Iya. Ada info pelanggan ya, kita reject aja. Oke. Lanjut ya, apa sih touring yang paling menarik dari 2018 sampai sekarang? Kalau misalkan pengalaman touring, pasti teman-teman di sini punya versinya masing-masing nih. Ya, Nah, ya. Nah, kalau saya pribadi, touring paling menarik itu waktu dari Bandung ke Jayanti. Jadi itu konsep Jadi itu daerah mana? Jayanti Cianjur Selatan. Cianjur Selatan, oke. Gua Konsep- nggak ikut kalau salah. Konsepnya kita mau touring pakai motor camping. Camping pakai tenda. Camping Ya, pakai ya. tenda, udah bawa tenda, udah bawa perlengkapan segala. Nyampe di sana lokasinya kagak ada, Bos. Agak ada. Iya, jadi pasang tenda seadanya gitu.
Di lokasi yang seadanya. Iya, Pantai lokasi Jayanti. seadanya. Oh. Jadi Pak dengan berharap dari wah kita camping nih pinggir pantai gitu kan. Bikin dengan- api unggun malam-malam Oh, gitu. iya. Iya. Pas sampai sana lokasinya kagak ada buat pasang tenda. Wow. Terus Itu. Nah terus pulangnya ketika kan terpisah nih terbagi dua. Oh dengan PD-nya deket nih ternyata molor karena permasalahan teknis. Perjalanan Jayanti sampai rumah teman-teman bisa mencapai 7 jam perjalanan. 7 jam dari Bandung Iya. ke Jayanti 7 jam perjalanan. Betul. Wow. Itu pengalaman gua pribadi. Jadi berangkat jam berapa dari sini? Kalau waktu pas pulang tuh berangkat jam 3 Jam 3 sore. sore. Yang ke Pulang sana ke berarti sampai oh pulang kan kalau pas berangkat. pulang. Oh, pas kalau, pulang. kalau berangkat kita cepat. Oh, udah berangkat Normal pulangnya 7 jam. cuma 4 jam. Wah. Pengalaman ya. Oh, yang lain ada yang punya pengalaman menarik nggak? Hampir di setiap perjalanan kita Menarik pasti ya, ada, berkesan pasti, ya. pasti ada. Kalau gua ada satu om yang paling berkesan. Gua touring under 24 jam. Jadi kita nih touring selalu di bawah 24 jam ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang nggak kuat jangan ditiru lah gitu. Kadang-kadang kita pun drop ya. Jadi kita tuh selalu touring under 24 jam. Kita pernah berangkat ke daerah mana ya om ya? Yang Sukabumi, sering ada Ujung tragedi. Genteng. Ujung Genteng ya. Hmm. Jadi kita berangkat ke Ujung Genteng, kita berangkat malam ya jam 7-an kalau nggak salah ya. Ya. Jam 7-an dan kita nyampe sana, ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tebak teman-teman? Kita nyampe sana jam 8 atau jam 9 pagi. Luar Sampai biasa. lokasi. Lebih dari 12 jam kita lokasi. Jadi nyampe lokasi bukan kita badan aja yang langsung tepar, motor pun ikut ngeguling di pinggir pantai gitu ya. Om, ya. Iya, betul. Dan menariknya jam 12 packing balik. Dua packing. Jam 9 kita baru nyampe, tidur, jam 12 kita langsung packing pulang. Itu paling berkesan Luar buat biasa gua. itu. Nah, Om, kalau soal budgeting nih kira-kira, budgeting touring nih kan. Nah, kita budgeting touring gimana nih teman-teman kalau misalkan mau berangkat nih, apa aja sih yang harus dibudgeting sama teman-teman semua? Kalau yang pasti mungkin servis lah ya, servis sebelum berangkat, Wajib. mengecek kondisi motor gitu ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin soal urusan budgeting kalau kita mau berangkat touring ya? Kalau masalah budgeting itu dia tadi balik lagi dulu Pak. Budgeting dulu yang di rumah. Iya, budgeting dulu yang di Balik lagi. Iya, budgeting Kalau dulu. kendaraan Setelah itu baru kita ya. Baru itu baru kita jadi- motor dulu Pak. Jadi bodo amat kita bekalnya cuma makan mie rebus, tapi buat orang rumah yang penting kenyang dulu ya. Baru urusan kita. Gitu, Menarik, Pak. menarik. Basicnya itu. Jadi budgetingnya itu adalah yang paling penting adalah budgeting buat orang rumah. Ya gitu. orang rumah dulu. Luar biasa. Unik. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman serupa tapi nggak berani ngomong gitu. Kita di sini memang cuek aja buat ngomong. Memang budgeting yang paling utama adalah buat orang rumah. Yang Iya. penting buat orang rumah servis kendaraan. Nah, Hmm. wajib. Terakhir kalau misalkan ada aksesori. Aksesoris buat Ya. kendaraan motor. Iya. Ya, gitu. Penunjang lah, penunjang Penunjang perjalanan. ya. Dan kalau memang kita pengen nyaman dan tenang, tentunya kalau kita touring harus ada sponsor ya Om. Ya? Iya. Nah, buat itu dia. buat produk-produk Ya, yang coba ada di masuk sana dong, gitu. masuk, Kalau masuk mau lah. sponsorin kita touring, boleh lah. Nanti kita bisa bicarakan ya. Nanti di kolom komentar atau bisa DM ke gua. Gitu. Namanya juga usaha ya Om ya. Namanya juga usaha. Nah, teman-teman gua pengen jelasin bahwa kalau kalian nanya Debrong, kalau komunitas itu kan selalu ada struktur organisasinya ya Om ya. Ada Munas, ada Munaslup, ada macem-macem lah gitu. Nah, di kita ini paling unik kalau menurut gua. Jadi pimpinan kita tuh cuma sekjen sebenarnya. Struktur kita tuh utama cuma sekjen, cuma satu-satunya, selebihnya anggota gitu. Jadi pimpinan tertingginya cuma sekjen. Bener nggak gitu Om? Iya. cuma sekjen doang sendiri, selebihnya nggak ada lagi tuh. yang jadi pengatur organisasi kita di sekte kita ini. Nah Om, kalau kita ngobrolin soal laki-laki nih Om ya, kalau kita ngobrolin soal laki-laki, kenapa sih, atau kasih gua alasan kenapa laki-laki itu harus tetap punya waktu buat kumpul-kumpul, buat touring, buat me time, kenapa sih laki-laki itu harus punya waktu buat itu gitu? Oke. Kalau buat gua sih bukan cuma laki-laki ya. Kita touring, tapi kita juga gua pribadi ya, kalau misalkan bini mau main gitu ya oke jalanin. aja Ya. gitu. Gua main, dia main, fair dong Ya, gitu betul. kan. Gitu. Ya. Kalau buat main kita kan hampir
7 hari 24 jam ya, kerja ya. Oh, enggak. Ya itu cuma buat refreshing di waktu jenuh kerja sepanjang hari. Kita rencanakan agenda, yuk kita buat refreshing dikit-dikit ya. Aja sih. Kalau misalkan itu bukan buat laki doang. Ya, Saya semua juga pasti butuh ya. Oke. Nah, yang lain dari kita, kenapa sih kita ini harus punya me time? Kita ini laki-laki kenapa harus punya me time gitu? Biar bisa mengetuk istri di sana bahwa laki-laki itu ya perlulah diizinkan sekali-kali buat touring. Bukan gitu. sekali-sekali tapi sering. Ya lebih ke ini aja sih Pak, apa? 4 sehat 5 sempurna Pak. 4 sehat 5 sempurna. Yang 5 sempurnanya itu ulin Pak. Iya. Ya. Tapi ya harus balance juga, seimbang Pak. Kita healing ya Di rumah apa ya, di rumah juga ya harus kita sejahterakan dulu Pak. Luar biasa. Ya. Jadi ya meningkatkan keakraban juga Pak. Ya. lepas penat lah ya, Lepas penat setelah lah. sekian lama kerja, seminggu full, Ya. sebulan ya, kita ada main lah ya. Harus ya. ada kesehatan. Jadi kita lebih menyeimbangkan lah gitu Ya, ya, ya. antara waktu buat kerja keras Yin and gitu yang ya. harus Ya, benar kan semua tuh harus yin dan yang itu harus seimbang gitu Betul, ya. Pak. Yin dan Balance. yang itu Betul. betul lah. Di tengah kepenatan kita kerja, kita harus menyempatkan juga ya, Ya, buat kumpul sama teman-teman ya, buat curcor ala laki-laki gitu ya, dan buat healing ala laki-laki tentunya gitu ya. Kira-kira harapan buat The Bronx sendiri apa nih? harapannya tetap kompak lah ya, buat teman-teman. Tetap kompak. Tetap konyol. Tetap Ngocol konyol, itu ngocol. harus wajib. Soalnya kita bisa senang karena konyolan itu. Bener. gitu. Kalau kita lempeng-lempeng aja nggak asik ya Om ya. Nggak asik, cuman Kaku gitu jalan sampai diem gitu kan nggak asik ya. bener. Tetap konyol itu sih. Apa tadi Tom? Tetap kompak, Kompak. ngocol dan konyol. Iya. Nah, itu adalah harapan dari Bro Dedi. Yang lain, ada nggak harapannya buat The Bronx? Kalau saya sih jangan sampai terputus Om. Ya. Touring-touring pendek maupun touring panjang. Oh, diagendakan lah. Nah, ya. diagendakan Tetap terus terjadwal. walaupun 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita harus tetap. Ini soalnya Panglima Jalan. Touring nih. Oh, Panglima Ini Touring. Panglima Jadi touring. kalau disebut touring dia pasti langsung wah Oh, langsung semangat ya. Iya. Ya, Walaupun dibonceng. walaupun dibonceng. Walaupun tanpa line up tiba-tiba muncul ya di hari H. ya. Panglima Touring ya. Luar biasa. Ada kawan kita juga yang baru datang nih. Yusuf, Om. Luar biasa. Baru datang nih Om, Militan Luar ini. biasa, militan. Tangannya dingin Pak ya? Iya, salah satu loyalitas The Bronx yang sangat tinggi. Berangkat jam berapa dari Bandung Om? Dari rumah sekitar jam 7:30-an. Jam 8 ya. Luar biasa. Bisa digabung Om. Nah, ya boleh. Suruh jawab Langsung aja, bingung jawab. apa nih gitu. Suruh jawab. Oke, harapan buat The Bronx apa nih Om? Kira-kira harapan buat The Bronx. Gua apa? Apa harapan buat Apa nih harapannya? Pada bingung. Terlalu banyak Pak. Karena harapannya banyak masalahnya. Terlalu banyak. Harapannya banyak. Pengen tetap touring, Ya. pengen ada sponsor masuk. Wah, iya. Pengen aman dengan uang Pengen rumah aman, juga iya. gitu ya. Harapannya Pengen ganti motor. Harapannya banyak banget ya, Pak. Harapannya banyak banget. Ini Om baru nih, apa nih harapannya nih yang baru datang nih? Harapan buat The Bronx apa nih? Lebih banyak acara lagi lah. Wah, siap. mantap. Tolong Panglima Touring diagendakan. Oke. Ada permintaan buat apa lebih sering diagendakan. Lebih sering. Lebih sering diagendakan. Bukan Oke. hanya di Jawa Barat aja kali ya. Nah, boleh. Berarti waktu untuk di rumah harus lebih Lebih banyak. banyak, harus lebih lebih, banyak. harus lebih banyak waktu untuk Oleh di karena rumah. itu, Oke. kita lagi-lagi harus minta sponsor ya, Ya, gitu. ya. Harus sponsor bolehlah kita bisa touring. Sebenarnya kita udah mengagendakan ke Jogja ya Om ya. Ya. Karena masih pandemi waktu itu ya, jadi Potong pandemi. ya kita mengikuti aturan lah dari pemerintah, jadi akhirnya kita batalkan touring ke Jogja waktu itu. Oke, thank you buat semua. Jangan lupa thank you buat Om semua juga. Thank you buat Sama-sama, teman-teman The Bronx. Sukses buat semuanya, sehat-sehat. Amin, Semoga touringnya makin terjadwal, lebih sering lagi gitu, lebih sering lagi. Dan buat teman-teman semua, thank you yang udah nonton channel YouTube Hardige. Jangan lupa buat pantengin segmen baru di channel YouTube Hardige soal touring ala The Bronx. Semuanya nanti akan ada di situ, dari bagaimana
mempersiapkan touring, bagaimana tips-tips gitu ya, cara meminta izin gitu ya ke orang rumah gitu ya, ke istri terutama, supaya kita semua aman sentosa ya touring jalan, atau bagaimana kalau kita pengen ganti motor gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menceritakan semua pengalaman, nanti kita ada semua di segmen YouTube Ala Debrong di channel Hardigi. Oke, sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye.